Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan tentang prinsip tabuh menyajikan gamelan dengung 4 sawilat. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kegiatan belajar 4. Adik-adik, pada kegiatan belajar 5 ini kita akan mengaplikasikan teknik dasar, prinsip, dan konsep sebuah penyajian gamelan dengung terhadap seluruh aspek pada struktur penyajian gending. Sebelumnya kita bahas dulu struktur penyajian gending pada gamelan dengung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah angkatan mirahma, kemudian yang kedua ada tataran mirahma, dan keempat ada pungkasan mirahma. Mari kita pelajari aspek-aspek tersebut secara satu persatu ya, dimulai dari angkatan mirahma. Angkatan mirahma yaitu bagian awal dalam penyajian karawitan, biasanya terdiri dari pangkat, pangjadi, atau gelenyu. Namun untuk kepentingan penyajian gamelan dengung kreasi ini kita hanya akan menggunakan pangkat saja, yaitu berupa sebuah komposisi melodi sebagai aba-aba permulaan penyajian dari sebuah gending atau lagu yang disajikan pada Waditra Bonang. Baik adik-adik, untuk penyajian pangkat pada setiap lagu ada yang sama dan ada yang berbeda. Ini tergantung pada nada goongan terakhir yang digunakan pada lagu yang akan disajikan nanti. Untuk melodi pangkat yang ada di masyarakat dengan yang akan kita pelajari tentu tidak akan persis sama ya, dengan kata lain nanti akan beragam ya. Namun keragaman itu tidak dipersalahkan karena hal itu merupakan bentuk kreativitas ya. Di samping itu memang tidak ada patokan yang pasti tentang melodi dari pangkat itu harus bagaimana. Namun yang terpenting adalah akhir kalimat pangkat harus sesuai dengan bunyi nada goongan terakhir pada sajian lagu. Nah, untuk pembelajaran kali ini melodi pangkatnya akan ditentukan sebagai berikut ya. Nah, ini sudah saya buatkan pola tabuhan pangkat untuk nada goongan mulai dari nada 1 sampai nada 5. Untuk lebih jelasnya lagi nanti Anda bisa membaca notasi sembari mendengarkan atau melihat videonya ya. Akan kita mulai dari pola tabuh pangkat 1. Anda lihat notasinya kemudian dicocokkan dengan videonya ya. Kemudian untuk pola tabuh pangkat goongan pada nada 2, notasinya seperti ini ya. Kemudian kita cocokkan dengan tabuhan pada Waditra Bonang di video berikut. Kita lanjutkan pada pola tabuh pangkat untuk goongan pada nada 3. Notasinya ini ya. Nah, kemudian ini adalah bentuk tabuhannya pada Waditra Bonang. Kemudian kita lanjutkan pada pola tabuh pangkat untuk goongan pada nada 4. Berikut ini adalah notasinya. Dan untuk tabuhannya dapat kita lihat pada video berikut ini. Kemudian yang terakhir adalah pola tabuh pangkat untuk goongan pada nada La atau nada 5. Notasinya seperti ini dan tabuhannya pada Waditra Bonang dapat Anda lihat pada video ini ya. Adik-adik, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran ke depan, silahkan Anda hafalkan pola tabuh pangkat untuk masing-masing goongan tersebut. Untuk lebih mempermudah, Anda bisa melihat notasinya sembari melihat videonya masing-masing. Pada bagian pangkat lagu, biasanya
di 4 ketukan terakhir akan diikuti oleh tepakan pangkat waditra kendang. Bila kita aplikasikan pada lagu 1-3 tadi ya, maka pangkatnya akan seperti ini. Kita gunakan notasi pangkat untuk goongan nada 3 tadi ya, seperti ini. Kemudian kita tulis juga tepakan pangkat pada kendang. Nah, ini dimulai dari 4 ketukan terakhir ya, seperti ini. Ini notasi untuk tabuhan, bonang, dan kendang pada pangkat. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan tentang tataran wirahma atau kerangka gending. Tataran wirahma berkaitan dengan bentuk gending, tempo, embat, komposisi nada maupun yang berkaitan dengan konsep penggarapannya yang disajikan setelah pangkat. Bila dikaitkan dengan komposisi nada yang dimainkan, maka tataran wirahma ini sering disebut dengan balungan atau kerangka gending, yaitu susunan nada-nada pokok yang menjadi pijakan atau tujuan yang akan ditabuh oleh setiap waditra sesuai dengan fungsinya. Kerangka gending pada setiap lagu akan berbeda-beda, namun tetap berada pada skema embat sawilat yang sama. Misalnya, bila dikaitkan dengan komposisi lagu kenongan 1 dan goongan 3 di atas, maka kerangka lagu gendingnya dapat ditulis sebagai berikut. Nih, dapat Anda lihat di sini ya. Di matra pertama itu akan menabuh nada pancar. Kemudian di matra kedua nada kenongan, di matra ketiga kembali ke nada pancar, dan di matra keempat menabuh pada nada goongan. Nah, ini angka 5 ini adalah sebagai nada pangaget yang akan ditabuh. Kemudian untuk pungkasan wirahma atau ngerenkeun, ini merupakan bagian akhir dari penyajian suatu gending atau lagu berkaitan dengan fungsi dari waditra kendang. Pungkasan wirahma terbagi atas 3 ragam, yaitu ragam ngerenkeun, naikeun, dan nurunkeun. Ragam ngerenkeun digunakan ketika akan mengakhiri sajian gending. Ragam naikeun digunakan ketika penyajian gending akan dilanjutkan pada embat yang lebih pendek. Misalnya dari embat sawilat kemudian akan dilanjutkan pada embat kering. Nah, itu disebutnya adalah ragam naikeun. Sedangkan untuk ragam nurunkeun digunakan ketika sajian gending akan dilanjutkan pada embat yang lebih panjang. Misalnya dari embat sawilat akan dilanjutkan pada embat dua wilat. Nah, berhubung materi yang kita pelajari dibatasi pada embat sawilat, maka pungkasan wirahma yang digunakan hanya pada ragam ngerenkeun. Ya, konsep ngerenkeun atau memberhentikan ini pada dasarnya hanya memperlambat tempo yang dikomandoi oleh waditra kendang yang dilakukan mulai dari 2 matra atau 1 matra menjelang ketukan terakhir atau nada goongan yang ditabuh. Berdasarkan pemaparan di atas, maka apabila kita menerapkan pola-pola, prinsip-prinsip serta teknik tabuhan setiap waditra terhadap komposisi nada 1-3, maka struktur penyajian gendingnya tersebut dapat ditulis seperti pada notasi berikut ini. Ya. Nah, ini bagian awal sebagai angkatan wirahma berupa pangkat. Kemudian yang kedua, bagian tataran wirahma berupa kerangka gending yang sudah dikembangkan menjadi melodi sajian setiap waditra, ya. Kemudian ini sebagai pungkasan wirahma, yaitu tepakan ngerenkeun pada waditra kendang yang akan diikuti oleh waditra yang lain. Nah, bila kita sajikan pada gamelan, maka notasi sajian komposisi nada 1-3 ini akan seperti ini.
Demikian simulasi dari pola-pola, prinsip-prinsip, serta teknik tabuhan setiap waditra terhadap komposisi nada 1-3 yang diaplikasikan atau diterapkan pada gamelan degung. Adik-adik, konsep penulisan sajian lagu di atas dapat dijadikan contoh ataupun acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar berikutnya, terutama dalam mengaplikasikan pada lagu-lagu degung Sakenongan, Sagoongan, Embat Sawilat. Nah, untuk tugas, ya, pada kegiatan belajar 3 Anda sudah dibagi menjadi beberapa kelompok disertai penugasan tugas waditranya masing-masing. Nah, pada kali ini kami akan menentukan lagu Sakenongan, Sagoongan untuk menjadi materi tugas setiap kelompoknya. Kemudian nanti Anda, ya, masing-masing anggota kelompok bertugas untuk menyusun notasi lagu pada Embat Sawilat berdasarkan nomor urut dan tugas waditranya masing-masing. Dengan ketentuan cukup dengan menyusun notasi waditra tugas 1, karena untuk notasi waditra keduanya akan dilengkapi oleh anggota kelompoknya yang lain. Setelah Anda menyusun notasi secara perorangan tersebut, kemudian notasi-notasi tersebut silahkan Anda gabungkan menjadi notasi utuh sesuai dengan struktur lagu seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Nah, kemudian notasi yang sudah Anda susun tersebut silahkan difotokopi untuk menjadi pegangan setiap anggota dalam mempraktikannya nanti. Kemudian satu kopian dari notasi tersebut silahkan Anda sampaikan, Anda kumpulkan kepada kami di kegiatan belajar 6. Ya, demikian materi untuk kegiatan belajar 5 ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Anda paham dan tidak ada kendala dalam pelaksanaan tugasnya ke depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.